ramai sampai di Harvard langsung masuk ke dalam. Sebelum acara kita mulai, saya buka dengan salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, para hadirin peserta workshop yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, ada sebuah pantun yang ingin saya sampaikan. Berhubung karena peserta di sini adalah berasal dari berbagai macam tempatnya masing-masing. Nah, oleh karena itu pantunnya kira-kira seperti ini. Jemput tamu dari Jakarta, tamunya cantik dan tampan. Selamat datang di kota Palembang, Cindo mewangi, Cindo menawan. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, mari bersama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu dalam rangka melaksanakan kegiatan workshop moderasi beragama di Sumatera Selatan. Adapun nama kegiatannya itu ya adalah workshop moderasi beragama di Sumatera Selatan, moderasi beragama berbasis kearifan lokal. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang mana ia telah membawa kita umatnya dari seluruh penjuru alam, dari zaman kegelapan yang dipenuhi dengan kebodohan dan kejahilian, menuju zaman yang terang benderang yang disinari oleh iman, Islam, dan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sejatinya pada malam hari yang berbahagia ini kegiatan kita adalah penyampaian dari Pokja Moderasi Beragama Pusat atau kelompok kerja dari Moderasi Beragama Pusat yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak narasumber Dr. Wawan. Akan tetapi karena seiring berjalannya waktu, maka penyampaian materi dari Pokja Moderasi Beragama akan disampaikan besok hari. Akan tetapi Bapak Ibu tidak menutup semangat kita agar kiranya akan kita laksanakan diskusi secara panel nantinya yang akan disampaikan oleh pemantik kita, Bapak yang sudah tampan yang duduk di samping saya ini, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu sedikit pemaparan ataupun sedikit perkenalan Bapak Ibu sekalian bahwa kegiatan ini dilaksanakan oleh Balai Litbang Agama Jakarta, di mana ini merupakan hasil kerjasama dengan Rumah Moderasi Beragama UIN Raden Fatah Palembang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang itu memiliki suatu lembaga yang disebut dengan Rumah Moderasi Beragama, di mana Rumah Moderasi Beragama ini nantinya akan mensosialisasikan ataupun mensyiarkan konsep moderasi beragama khususnya di Sivitas Akademika UIN Raden Fatah Palembang. Nah, tidak hanya itu, alhamdulillah Balai Litbang Agama Jakarta ini memberikan suatu kepercayaan agar terlaksananya kegiatan ini. Baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada malam hari yang berbahagia ini kita akan menyamakan persepsi kita seputar moderasi beragama berbasis kearifan lokal yang nantinya akan disampaikan oleh saudara yang di samping saya. Tapi tidak elok Bapak Ibu apabila menjadi moderator di kota Palembang ini tidak berdasarkan oleh pantun. Oleh karena itu izinkan saya untuk menyampaikan pantun pengantar, ya, agar kiranya saudara kita ini merasa terhormat Bapak Ibu apabila diiringi pantun, gitu ya. Tidak sembarang orang mengail tepat di pinggir kanal. Tidak sembarang orang dipanggil. Ini adalah fasilitator nasional. Kepada Bapak Soim Nurani MPD, kami persilahkan untuk memantik tentang moderasi beragama berbasis kearifan lokal. Dipersilahkan Bapak.
Baik. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang kami muliakan Bapak Ibu hadirin peserta workshop moderasi beragama berbasis kearifan lokal di Sumatera Selatan, dan yang kami hormati panitia dari Balai Litbang Agama Jakarta. Saya sedikit bingung ini, pantunnya sekali 5 menit sudah ada 4 atau 5 pantun tadi, atau 3 pantun. Saya nggak bisa pantun sama sekali, nggak bagi-bagi. Jadi nanti untuk menutup mohon dituliskan pantunnya. Baik, pada malam hari ini saya akan mencoba menyampaikan awal daripada kegiatan Sumatera Selatan. Kemudian basis daripada hal ini tentu adanya keragaman di wilayah Sumatera Selatan. Kita tahu mungkin Bapak Ibu peserta juga hari ini datang tidak dari bahasa yang sama, datang tidak dari, mohon maaf, agama yang sama, atau bahkan dari daerah yang berbeda-beda juga. Nah, hari ini kita akan menyerap itu. Malam hari ini saya tidak sebagai narasumber, tapi menyampaikan beberapa hal yang menjadi dasar awal kegiatan ini, dan mudah-mudahan di belakang nanti saat perumusan rekomendasi Bapak Ibu sekalian sudah memiliki rekomendasi-rekomendasi terkait di luar daripada apa yang menjadi konsep kerja tim Pokja Moderasi Beragama Kementerian Agama. Kalau tim Pokja, mereka sudah punya gagasan, sudah punya konsep yang harus disebarluaskan, pertama ke ASN Kemenang, kemudian ke instansi yang lain. Hari ini kita mencoba akan mendiskusikan apa yang akan kita rekomendasikan ke tim Pokja Moderasi Beragama. Oleh karena itu mengundang Bapak Ibu sekalian dari penjuru daerah untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kearifan lokal yang ada di Sumatera Selatan. Untuk mengawali itu saya mencoba sedikit menyampaikan bahwa kita ini semuanya beragam, semuanya berbeda-beda. Tolong next, Mas. Jadi kita memiliki bahasa yang berbeda, jumlah penduduk yang berbeda, artinya setiap tahun memiliki tingkat, misalnya ada tingkat demografi yang berbeda. Hari ini sebetulnya apa yang sedang kita diskusikan atau akan kita diskusikan akan berpengaruh ke banyak hal. Yang pertama, populasi kita memang semakin tahun semakin meningkat. Ini menjadi dasar bahwa moderasi beragama sangat penting untuk dikampanyekan. Sebelum nanti kita mengarah ke kearifan lokal yang coba akan saya berikan dari beberapa sumber. Next, Mas. Kemudian dari 270 juta itu, ya kita tahu 56,7% penduduk Indonesia tinggal di kota. Ini masih data 2020. Kemudian 62% penduduk Indonesia masuk kelas menengah. Jadi sebetulnya kemiskinan memang sudah sedikit terkurangi. Dan 34% penduduk Indonesia berusia 20 sampai 39 tahun di tahun 2000. Data ini menandakan bahwa di usia 20 sampai 39 tahun ini 34%. Dari data ini kita bisa melihat yang harus kita rubah dari 56,7% adalah pola pikirnya. Dan yang dari middle class ini daya beli, mereka punya daya beli yang sangat kuat sekali karena sudah menengah ke atas. Ya, menengah ke atas. Kalau kita masih kelas bawah tentu daya belinya rendah, tapi kalau sudah menengah kelas ke atas daya belinya akan tinggi. Dan yang terakhir 34% ini yang akan kita jadikan dasar bahwa moderasi beragama itu perlu dikampanyekan, karena 10 tahun, 20 tahun yang akan datang mereka yang akan menjadi pemimpin kita. Itu berdasarkan perubahan struktur demografi Indonesia. Next, Mas. Untuk awal saja pematik diskusinya. Kemudian data ini juga Januari 2021 tentang total populasi, misal kita ada di angka 274 juta sekian. Dan dari 274 ternyata yang memiliki koneksi dengan mobile, artinya kita pegang handphone satu orang, tidak cuma satu. Terlihat dari data itu, karena apa? Bayi ini belum dihitung dan lain sebagainya. Berarti satu orang tidak punya satu nomor handphone. Artinya koneksinya total yang menggunakan internet 220 juta dari total 274 juta kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang menjadi pimpinan di masing-masing unit ini mesti menjadi bahan bagaimana ini PR kita sangat besar sekali, bahwa internet ini sudah menjadi arus utama dalam kehidupan kita, terlebih kehidupan keberagamaan. Dan dari sekian banyak tersebut 170 juta merupakan aktivis media sosial. Ya. Jadi dari data ini kita bisa tergambarkan bahwa kita harus mengkampanyekan moderasi beragama, nanti tentu melalui rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan di akhir forum workshop moderasi beragama di Sumatera Selatan ini. Nah,
ini sebagai gambaran awal saja bahwa mengkampanyekan moderasi beragama ini sangat penting, terutama bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki memiliki jabatan, taruh katakan begitu, ataupun memiliki power di masyarakat, terutama tokoh masyarakat, ya, para ustadz ataupun penyuluh ya, yang hari ini juga beberapa hadir. Next mas, ini ada cepat saja karena kabarnya AC-nya nggak bisa hidup ya, kurang lebih 5 menit lagi. Next saja mas. Nah ini urgensinya sudah pasti Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengarkan. Langsung saja lanjut. Nah saya akan mencoba mengulas sedikit tentang tradisi ini. Ini bukan tulisan saya nggak bisa klaim ini karena memang untuk memantik diskusi kita pada malam hari ini ditulis oleh Pak Eri Agus Kurnianto, yang ini bukan dari Balai Litbang Agama Jakarta ataupun orang Sumatera Selatan. Ternyata yang meneliti adalah orang dari Balai Bahasa Jawa Tengah, dan dari namanya pun bukan orang Sumatera Selatan. Dari namanya itu kelihatan orang Jawa. Saya bacanya nanti kalau kurang tepat Bapak Ibu yang dari Komering tolong diluruskan. Nah, karena ini saya baca ejaan yang saya tahu saja. Saya pernah mendiskusikan ini di forum fasilitator moderasi beragama juga. Sumatera Selatan cukup disorot karena banyak budaya yang mengandung nilai moderasi beragama. Kalau kita lihat ini di suku Komering ya, secara umum tradisi ini sama kayak mungkin di, nggak tahu ini sukunya apa. Saya karena istri saya orang Batu Raja, saya pernah kondangan di Batu Raja dan sebagainya. Istilah mereka kalau nggak salah becau atau apa. Jadi ngomong sebelum, istilah meminang ya, meminang. Kemudian saat menikah juga nanti ada ngomong lagi. Ya, Bapak Ibu yang dekat-dekat dengan Batu Raja, istilah itu nggak asing. Nah, kalau saya baca apa adanya saja ya, nanti kalau ada yang mau koreksi tolong dikoreksi. Orang-orang ini ditampilkan saat laki-laki meminang seorang perempuan. Nanti akan saya tampilkan juga apa nilai-nilai moderasi beragama yang ada di tradisi ini. Kemudian disampaikan juga oleh laki-laki yang maksudnya yang berisi maksud dan tujuan yang ingin disampaikan keluarga laki-laki ke keluarga perempuan. Sama lah di setiap suku, setiap daerah pasti kalau mau menikah ya meminang dulu, tidak tiba-tiba mengundang ketip gitu ya, mengundang pencatat tiba-tiba datang kan enggak. Harus ada kata awal dulu. Istilahnya malah ada mungkin di beberapa wilayah di Sumatera Selatan istilahnya datang dulu, dibahasakan ketuk pintu dulu, belum langsung tiba-tiba melamar, gitu kan. Nah ini masyarakat suku Komering menganggap kurang pantas jika tidak ada tradisi tersebut, bahkan ada sebagian yang memang mewajibkan. Berikutnya mas. Kemudian ada tradisi juga riko-riko, ini masih satu kesatuan ya. Sejenis pantun yang dipergunakan saat upacara perkawinan, sama kayak di adat Sumatera Selatan yang lain, dituturkan oleh perempuan tua dari pihak perempuan sebagai nasihat bagi mempelai perempuan. Ada satu benang merah di sini nasihat ya, jadi mudah-mudahan bisa terarah. Kemudian yang berikutnya dibacakan juga pantun yang mengisahkan hidup mempelai perempuan sejak kecil hingga dewasa. Tujuannya agar tidak lupa terhadap orang yang berjasa. Artinya sedang ada nasihat dari orang tua kepada calon mempelai. Lanjut mas. Kemudian bisa juga dituturkan oleh mempelai perempuan kepada keluarganya dan kepada pihak laki-laki. Berisi ucapan selamat tinggal kepada orang tua yang sudah mengasuh dan ucapan terima kasih. Dilakukan juga oleh mempelai laki-laki kepada pihak perempuan ketika menjemput mempelai perempuan. Artinya saling jawab. Jadi dua tradisi ini tidak saling bertentangan tapi saling berkaitan. Nah kemudian apa hal yang bisa kita petik dari tradisi ini? Yang pertama, ini memang pantun, cuman bahasanya saya nggak bisa baca ini. Kalau memang ada yang bisa baca tolong dibantu. Bahasa Indonesianya inilah rupanya kehendak Tuhan, kita tak dapat lagi menghindari takdir Tuhan. Ini hanya kutipan ya, lengkapnya cukup panjang. Nah ini kutipan dalam warak-warak ini. Jadi ada beberapa hal yang bisa disampaikan melalui pantun-pantun tersebut, yang mana ini ada nilai moderasi beragama bahwa suku Komering ini menyatakan diri bahwa kita makhluk yang bertuhan karena berterima kasih kepada Tuhan. Kemudian di situ tidak bisa menghindari takdir Tuhan karena menikah adalah bagian daripada takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian nilai-nilai moderasi beragama yang kedua adalah, lanjut mas, ada musyawarah. Nah, dalam nilai moderasi beragama kan walaupun tidak disebutkan dalam 4 indikator itu, tapi musyawarah menjadi pilar daripada indikator moderasi beragama. Sama seperti tadi ada pantun-pantun yang kurang lebih artinya dalam bahasa Indonesia, ibu yang senang hati, engkau jangan bersusah-susah. Inilah rundingan kamu, rundingan ibu dan bapak. Artinya seperti biasa orang mau menikah tentu musyawarah, gitu kan. Artinya acara tersebut mau dilaksanakan kapan, di tempat siapa,
siapa, dalam tanda petik juga bisa siapa yang mau biayai gitu kan, dan sebagainya. Itu tradisi musyawarah yang sangat mengandung nilai-nilai daripada pilar moderasi beragama. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, ada nilai-nilai moderasi beragama yang di tradisi tersebut, terakhir mas, yakni saling menolong. Ini saling menolong daripada pilar yang menguatkan empat indikator moderasi beragama. Ya, sama seperti yang sebelumnya, saling menolong ini agak panjang contohnya. Next mas, satu lagi, langsung arti bahasa Indonesianya. Kata orang, nenek kaya terkenal dalam marga, aku pergi tanpa pakaian baru, apalagi harta benda. Paman yang paling kusegani, dengarkan dulu kataku, aku ingin minta dulu radio model baru. Artinya pengharapan seorang anak yang akan menikah kepada keluarganya bahwa minta dibantu dalam acara tersebut, baik secara materi ataupun non materi. Ini gambaran sedikit tentang hasil penelitian dari Pak Eri tadi, bahwa di Sumatera Selatan memiliki salah satu tradisi yang bisa menguatkan pilar moderasi beragama. Nah, mudah-mudahan ke depan nanti satu hari ke depan kita bisa merumuskan tentang hal ini, Bapak Ibu sekalian yang punya gagasan tentang ataupun cerita tentang tradisi lokal, kearifan lokal, jika mau menuliskan dalam sebuah coretan makalah, panitia melalui Balai Litbang Agama sangat menerima, dan nanti akan dibukukan menjadi bunga rampai yang akan diterbitkan oleh Balai Litbang Agama. Jadi sebagai overview awal bahwa kegiatan di belakang nanti sampai 2 hari. Yang pertama akan disampaikan tadi, seharusnya malam ini ada tim Pokja Moderasi Beragama yang menyampaikan secara polisinya, kebijakannya sebetulnya moderasi beragama di Indonesia arahnya ke depan sampai mana gitu. Yang kita tahu kalau tidak salah sudah masuk rencana jangka panjang ya, atau rencana jangka menengah ya, rencana jangka menengah nasional. Artinya moderasi beragama ini ke depan ya akan menjadi hal yang sering dikampanyekan, baik melalui yang ASN yang masyarakat. Kemudian yang kedua akan dipaparkan mengenai manuskrip kuno ini yang menggambarkan moderasi beragama seperti apa. Nanti insya Allah ada sumber yang mengungkap itu. Jadi berdasarkan manuskrip yang berkembang di Sumatera Selatan yang masih bisa diteliti, itu akan diungkap apakah nilai-nilai kandungan moderasinya apa. Kemudian ke depan harus apa langkah yang kita ambil setelah mengetahui hal tersebut. Kemudian yang ketiga tentu seperti yang kita sampaikan tadi, ada yang menyampaikan tentang kebudayaan yang menguatkan moderasi beragama. Artinya agar akhirnya kemudian ada kebijakan yang disampaikan, budaya-budaya yang berkembang di Sumatera Selatan, kemudian akhirnya nanti dirumuskan, oh ternyata moderasi beragama tidak hanya sebatas teori saja loh. Nenek moyang kita itu sudah sangat moderat sekali. Hanya orang-orang baru yang sekolahnya jauh-jauh biasanya tidak mau mengembangkan atau menjaga tradisi lama yang baik. Karena ada salah satu kaidah yang mengatakan ya, menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Jadi kita sebagai orang baru pun tidak semata-mata hanya mengatakan oh ini tradisi tidak baik, tapi bagaimana ada hal yang baik kita ambil, kemudian yang lama juga kita jaga, kemudian kita memperbaharuinya lagi. Nah, artinya semakin berjalannya waktu, tradisi tersebut akan terus berjalan dengan improvisasi kebudayaan yang lebih baik lagi. Saya kira untuk mengawali diskusi kita 2 hari ke depan, nanti setelah ini Bapak Ibu ada yang menyampaikan rekomendasi awal ya sebelum kita diskusi dengan narasumber besok pagi hingga malam, dipersilahkan. Saya hanya menyampaikan beberapa hasil penelitian dari yang terdahulu saja untuk mengisi kekosongan waktu. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, tadi sudah kita dengarkan bersama seperti apa fenomena yang terdapat di Jawa Tengah tadi Pak ya. Yang tadi Bapak sampaikan fenomena di Jawa Tengah, dan mungkin karena ini pesertanya dari berbagai macam tempat ataupun dari berbagai macam dusunnya masing-masing, mungkin memiliki cerita tentang kearifan lokalnya masing-masing, dan nanti akan kita bersamai apa sih nilai-nilai moderasi yang akan bisa kita tarik dari fenomena-fenomena ataupun tentang kearifan lokal yang ada di tempat kita masing-masing. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan? Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bapak Moderator. Perkenalkan, nama saya Reza Perwira dari Balai Litbang Agama Jakarta. Saya salah satu peneliti yang tetap di Kementerian Agama, karena teman-teman saya pindah semua ke BRIN karena ini kebijakan nasional. Kami dipersilahkan memilih. Nah, terkait dengan penelitian itu, kami di Balai Litbang Agama Jakarta ada salah satu penelitian berkaitan dengan bidang lektur dan hazanah keagamaan. Disitulah banyak hal-hal yang memang mengungkap tradisi-tradisi masyarakat lokal itu berkaitan dengan bagaimana mereka mengekspresikan masing-masing melalui tradisi, dan tentunya kita di pihak pemerintah itu melihat bagaimana tradisi-tradisi yang terungkap dari masyarakat itu bisa menjadi bagian untuk pemersatu, dan memang itu menjadi kebetulan tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris Badan terkait dengan moderasi beragama sudah menjadi arah pembangunan. Nah, sedikit ke belakang kaitan dengan kegiatan workshop ini sebenarnya itu dari ide dari kami bahwa moderasi beragama itu tidak hanya berbicara tentang cara pandang, sikap dan perilaku. Saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu di sini sudah mengetahui apa sih moderasi beragama. Nah, tentunya tidak hanya berdasarkan hanya itu, tetapi juga kita menggali lebih dalam bahwa di sini ketika kita diskusi di kantor di Balai Litbang bahwa kearifan-kearifan lokal itu menjadi sebuah tradisi yang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat. Oleh karena itu, cara pandang, sikap dan perilaku beragama tentunya juga menghiasi daripada terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan terkait dengan moderasi beragama. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, kami sangat berharap bahwa diskusi ke depan nanti dengan dari paparan tadi disampaikan, juga nanti ke depan ada narasumber-narasumber yang akan datang, bisa memstimuli untuk melihat atau menggali kearifan-kearifan lokal yang ada di Palembang atau di Sumatera Selatan secara umum ya. Karena memang ini nanti ke depan outputnya kita akan membuat sebuah buku, dan buku ini bisa menjadi rujukan di wilayah lain. Karena tentunya Sumatera Selatan memiliki perbedaan dengan wilayah-wilayah yang lain dari sisi kearifan lokalnya. Nah, di sini baru pertama kali. Kalau biasanya Bapak Ibu pernah ikut terkait dengan workshop atau pelatihan moderasi beragama, mungkin hanya baru kulit-kulitnya. Tetapi di sini kita bersama-sama mudah-mudahan ke depan bisa menggali atau mengeksplor lagi kearifan-kearifan lokal yang ada di Sumatera Selatan. Barangkali ke depan nanti seperti tadi Pak Oim sudah menyampaikan, ada yang berkeinginan untuk menulis di antara Bapak Ibu semuanya. Misalnya tadi ada terkait dengan di Sumatera Selatan ini yang terkenal pempek. Barangkali dari konteks pempek ini kuliner itu ada nilai-nilai moderasi yang bisa dieksplor gitu. Nah, itu yang menurut saya banyak hal-hal yang memang bisa dari kearifan lokal gitu. Bapak Ibu sekalian, salah satu penelitian saya pernah itu di Indramayu. Di Indramayu itu ada tradisi ngarot namanya. Tradisi ngarot juga itu sangat kental dengan tradisi lokal yang berbasis dari naskah manuskrip. Nah, Indramayu Cirebon itu termasuk basis manuskrip, sama seperti di Palembang, Aceh dan Padang ya. Nah, itu basis manuskrip. Makanya kemarin saya komunikasi dengan Pak Dr. Adil, itu sebagai mentor saya juga, yang saya melihat bahwa manuskrip itu sangat kaya di Sumatera Selatan. Oleh karena itu mungkin dari situ juga nanti akan ada yang ekspor terkait dengan kearifan-kearifan lokal yang tentunya lebih berbasis moderasi beragama. Mungkin itu sekelumit dari apa yang kita lakukan di sini. Mudah-mudahan jadi keberkahan buat tim di Sumatera Selatan. Mungkin itu Pak Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Pak Reza yang sudah menanggapi diskusi kita di malam hari yang berbahagia ini.
Mungkin dari Bapak Ibu yang lain bisa memberikan tanggapan terkait tentang kearifan lokal yang terdapat di daerah Bapak Ibu sekalian. Oke, sepertinya belum termati ini Bang kayaknya Bang. Iya, tapi setidaknya ini sudah membuktikan bahwa kehadiran Bapak Ibu di malam hari yang berbahagia ini merupakan niat tulus dalam menambah wawasan seputar moderasi beragama berbasis kearifan lokal. Baik. Ya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aswin dari kantor Kementerian Agama Kota Tapanuli. Dalam kesempatan ini, kalau kita ingin berbicara tentang kearifan lokal, memang benar sesungguhnya di Sumatera Selatan cukup banyak. Termasuk beberapa daerah itu punya gaya bahasa yang berbeda-beda, bermacam-macam, dan termasuk dampak dari gaya bahasa keseharian mereka mengurangi potensi adanya keributan. Seperti daerah Sekayu itu jarang, seharusnya kalau budaya itu terus digali, maka bentrok antar masyarakat itu tidak akan pernah terjadi, karena mereka hanya berbalas dalam bentuk kata-kata, tidak akan menggunakan fisik. Tetapi seiring waktu, budaya semacam itu sudah hampir punah. Termasuk yang sekarang itu mungkin masih sering dilakukan, memang budaya-budaya tentang pernikahan. Di daerah kita ada budaya yang langsung mencerminkan apa yang harus kita lakukan. Misal ada lamaran pengantin, pada saat melamar yang pertama itu kita bertanya dengan keluarga mempelai perempuan, apa yang dia minta. Misalnya dari tawajib, istilah kita itu tawajib. Tawajib itu adalah dalam bentuk beras ketan yang dicampur gula dimasak. Wajib. Ada namanya minta pelak. Pelak itu adalah tepung ketan hitam yang diaduk dengan gula dengan santan kelapa yang dimasak sampai seperti dodol. Ada lagi misalnya minta ketan yang dimasak dalam lemak. Itu punya konteks dan punya makna dari apa yang disampaikan itu, termasuk dari perangkat-perangkat seperti komrik itu. Biasanya kalau mau menikah, Pak, biasanya pihak laki-laki itu menyiapkan semua apa yang menjadi permintaan perempuan, dari kasur, bantal, meja tamu, seperangkat lemari dan lain sebagainya. Nah, kembali ke tadi, apa yang dilakukan itu nanti memberikan gambaran pihak mempelai perempuan biasanya membagi-bagikan apa yang dibawa oleh mempelai laki-laki, calon mempelai laki-laki, wajib, pulang, lemah, kan. Nah, kalau di dalam satu desa itu misalkan dikasih satu, kalau dulu namanya mukur, mangkok yang berwarna-warna buatan Cina itu. Buatan Cina. Kalau sekarang sudah susah dari mumpun. Nah, kalau dia dikasih satu mangkok besar itu, maka rumah itu harusnya nanti akan menyiapkan hidangan setiap tamu undangan yang datang pada saat nikah, maka dia panggil ke rumahnya untuk makan sebelum acara walimatul urus. Ketemu di mana, Pak? Nah, kalau dia hanya dikasih sepotong, biasanya balasannya kain atau dasar baju. Jadi sebenarnya kearifan lokal itu banyak sekali dan punya makna dan punya simbol nomor satu. Kalau di desa itu sudah bercampur baur orang, dia tidak tahu dia dari mana. Kalau dia sudah dikasih wajik semukun, mohon maaf, kebetulan saya dari Batu Raja juga, dari Oku. Jadi budaya ini sebenarnya sangat-sangat mencerminkan bahwa ada persatuan di dalam tingkat desa, kecamatan. Karena memang biasanya kalau di daerah kita itu dulunya 1 bulan sebelum akad nikah itu, rumah itu sudah ramai terus. Kalau gula 100 kilo itu pun cukup sampai hari akad itu.
kopi 50 kg bubuknya belum cukup itu saat sampai ada. Jadi begitu besar. Tapi dari mana sumber itu? Sumber itu dari masyarakat yang membantu. Termasuk misalnya menjelang makan ikan. Ada budaya mencari ikan. Mencari ikan ini nanti bisa sepanjang sungai itu siapapun yang dapat ikan itu menyumbang. Karena ini ada dari desa itu misalnya dia mencari ikan untuk lauk pada saat masa-masa 3 hari sebelum makan ikan kita sudah masak. Jadi sesungguhnya kalau kita ingin bicara, tapi kalau hal-hal yang lain saya katakan tadi, memang sudah agak sulit untuk dihidupkan kembali. Karena kita ini sudah masyarakat ataupun generasi yang milenial, termasuk kita juga barangkali sudah mengurangi keributan ini. Kalau budaya-budaya yang betul-betul esensi terhadap budaya lokal, maka dia akan sangat punya makna, tapi memang prosesnya lama. Jadi lamaran saja itu tidak cukup. Termasuk ayam. Kalau kita melamar nggak boleh bawa ayam jago, harus bawa ayam betina. Kalau nanti kita bawa ayam jago, Pak Haji, dianggap kita ingin menjadi raja di rumah itu, sementara kita punya permintaan anak gadis seorang. Nah, jadi seperti ini. Jadi itulah kira-kira gambaran. Bisa jadi masih banyak sesungguhnya kearifan-kearifan lokal itu yang nanti mungkin muncul dari teman-teman yang lain, dan itu bisa kita bedah. Kalau diteliti, kalau tadi diteliti daerah Komering, mungkin daerah Batu Raja, daerah Lahar, Pagaralam, semua punya budaya. Maksud saya pantun itu. Jadi kalau pantun itu, kalau lamaran Pak, kalau zaman dulu kalau udah pakai pantun, udah bisa dimulai. Ya, jadi makanya kalau sekarang ini seperti Bapak tadi, berhubung hanya moderator yang pandai berpantun, ya silakan moderator saja yang berpantun, kita mengiring saja seperti itu. Jadi barangkali itu Pak informasi dari salah satu kearifan lokal yang saya tahu. Tadi dari sisi bahasa, mereka menggunakan bahasa. Kalau mereka memang betul-betul kembali menggunakan bahasa itu, saya ulang, tidak akan pernah ada bentrok di kalangan masyarakat. Karena dia akan menjawab dengan bahasa yang tidak menyakitkan hati. Dengan sekali, ini ada juga satu desa yang selalu seperti itu. Jadi barangkali itu, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Terima kasih kepada Pak Aswin dari Kemenak Kota Prabu Mulih, Pak ya. Baik, kepada para hadirin yang kami muliakan, dipersilahkan untuk sembari mendengar masukan kembali ataupun fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan oleh Bapak nantinya. Kami persilahkan kepada para hadirin untuk mengambil snacknya. Jadi kita akan melaksanakan diskusi santai sambil memakan kudapan yang telah disediakan di belakang. Baik Pak, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Maimin dari FKUP Kabupaten Banyuasin. Kami hanya ingin berbagi juga seperti yang dari Prabu Muli tadi menambahkan dari Banyuasin, tradisi atau kearifan lokal yang dulu itu berkembang dengan begitu adat istiadat yang dari para leluhurnya, para kakek nenek kita dulu itu sudah ya dari tahun ke tahun dan terakhir punah, seperti yang disampaikan Pak Yeri Tamsin tadi di wilayah Okui, Batu Raja, kemudian dan sekitarnya. Nah ini di Banyuasin untuk diketahui adalah pemekaran dari Musi Banyuasin. Dari dua kabupaten ini, antara induk dengan ini, itu memang bahasanya dari segala macam logat dan adat budayanya sangat jauh berbeda. Di sana ngape, di Banyuasin ngaput. Nah itu bahasa, dari sisi bahasa. Ya. Kemudian dari acara-acara pengantinan yang tadi ini oleh narasumber dimulai masalah pengantin, makanya tanggapannya juga tidak jauh dari soal pengantin, karena kita semua ini sudah pernah menjadi pengantin.
dari budaya yang ada itu mulai dari peminangan dan sebagainya sama, hampir sama, yaitu harus didahului dengan pantun. Ya, jadi bawa tepak, bawa daun sirih, tembakau segala macam itu. Nah, kemudian juga ada masalah kemampuan, pintaan. Ya, jadi kami mau ada juru bicara nih. Nah, dari situ hal-hal yang seperti ini itu masih berlaku. Tetapi di balik itu selain dari yang cara peminangan dan sebagainya, itu sudah mulai bergeser, mulai dari pada saat makan. Kalau dulu hidangan, nah sekarang sudah transis. Nah itu hidangan itu maksud kita ya para orang-orang tua dulu, kakek nenek dulu itu memang ada kebersamaan, saling dalam satu hidangan itu sekitar 6 atau 8 orang, saling berbagi rasa di situ. Kalau satunya ngambil ayam, satunya ngambil daging, satunya lagi ngambil ikan. Nah itu kebersamaan di situ dan saling hormat menghormat. Jadi kalau yang muda biasanya juru yang tua dulu ngambil apa kakek ini. Nah itu kan. Nah itu sudah nggak ada lagi. Tetapi kami berjalan ke Jambi, di Jambi masih ada di Jambi seberang. Itu budaya yang seperti itu. Tetapi untuk wilayah di Banyuasin terutama, barangkali sama di Sumatera Selatan ini, itu sudah nggak terlihat lagi. Kemudian dari sisi undangan, kalau dulu jangan coba-coba istilah itu hanya pesan saja. Kalau sekarang dengan teknologi yang canggih ini sudah pakai WhatsApp, sudah pakai Messenger, sudah pakai halo. Jadi tidak ada lagi bahasanya ya, dari segi sopan santun, hormat menghormati kepada kakek nenek yang dituakan, itu tidak lagi datang laki bibi mengundang macam, karena ini kita anggaplah ini kakek ya, orang tua kita ya, ini orang tua kita memang yang tertua di dalam forum ini kan. Kalau dulu itu harus laki bini, harus suami istri datang untuk mengundang ketika mereka mau hajatan. Tetapi kalau sekarang sudah nggak ada lagi. Barangkali tolong diedarkan WA itu undangan itu. Jadi dari sisi itu kearifan lokal tadi mulai ada yang sudah punah, ada yang masih juga diberlaku, dan termasuk juga yang kawin lagi. Kalau dulu ketika orang tuanya minta pintaan yang sangat berat, sangat besar, si calon pengantin laki-laki tidak mampu, sehingga itu ada yang namanya kawin lari. Ya kawin lari, itu dibawa cewek tadi, pujaannya dibawa ke rumah ketik atau P3N, kemudian P3N nanti manggil orang tuanya, minta wali. Nah sekarang itu kan karena berdasarkan peraturan undang-undangan juga tidak bisa lagi dilaksanakan seperti itu, dan juga ya akhirnya yang seperti itu memang kita juga tidak sepakat untuk harus diakhiri karena tidak sejalan dengan ya apalah namanya kewibawaan orang tua kan, ketika itu dipaksa oleh anak gadisnya nikah di rumah P3N. Nah sekarang ini kan harus online semuanya. Jadi ketika itu sudah ada nik, maka status si A, si B itu sudah ketahuan. Barangkali itu sekedar masukan. Nah kearifan lokal yang macam mana yang perlu kita terapkan untuk masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri sama-sama kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua peserta yang sudah memberikan masukan dan tanggapan. Ya baik, kami ingatkan sekali lagi Bapak Ibu bahwa kegiatan kita ini merupakan kegiatan workshop, di mana setelah kegiatan ini diharapkan kita nantinya akan menciptakan suatu karya.
Jadi tadi sudah disebutkan seperti apa fenomena-fenomena yang disampaikan oleh orang tua kita tadi sebagai peserta. Sudah disampaikan juga seperti apa kearifan lokal yang terdapat di masing-masing lokasi mereka. Mungkin itu bisa menjadi gambaran untuk kita mengambil tema tersebut. Nah, inilah gunanya kita mengajak seluruh peserta untuk menyampaikan kira-kira kearifan lokal apa yang terdapat di lokasi masing-masing peserta, sehingga kiranya ada di antara teman-teman yang di sini yang awalnya tidak berniat menulis karena tidak tahu tema. Nah, dengan hadirnya masukan-masukan tadi mungkin bisa memantik semangatnya untuk mengangkat tema yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak yang sudah menyampaikan tadi. Begitu. Jadi sedikit mengambil kesimpulan bahwa yang disampaikan oleh Pak Aswin tadi dari Kota Prabu Muli, di sini bisa saya ambil bahwa ada tradisi tentang gaya bahasa, di mana bahasa daerah tersebut itu bisa mempersatukan masyarakat yang terjadi perselisihan, kira-kira begitu dari segi bahasa. Jadi teman-teman ataupun peserta yang berada di sini bisa mengambil kearifan lokal berbasis bahasa dalam konteks moderasi beragama. Kira-kira itu bisa menjadi tema Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua ada namanya semukung, ya Pak ya. Semukung atau lemang, kemudian mencari ikan, di mana itu bisa nilai-nilai moderasi yang diambil dalam bentuk persatuan. Nah, gitu. Nah, kemudian dari Pak Muhaimin tadi ya Pak, dari Banyuasin, di mana dari daerah beliau itu pada tradisi lokal itu ketika mengundang di acara hajat itu sejatinya suami istri itu harus datang ke tamu undangan. Nah, apakah kira-kira ini menjadi tradisi yang baik dan bisakah kita mengambil konteks moderasi beragama yang ada di situ? Mungkin ini bisa menjadi gambaran sama kita semua agar kiranya bisa menulis karya tulis yang nantinya Bapak Ibu sekalian akan kita terbitkan dalam bentuk bunga rampai. Nah, seperti itu hasil dari workshop kegiatan ini. Baik, satu lagi mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kearifan lokal yang terdapat di dusunnya masing-masing. Ada lagi? Ya, Pak. Oke, Bapak Irfan mungkin ada Pak yang ingin disampaikan? Ya, ini dari abang kita. Silakan. Luar biasa, semakin malam semakin semangat seperti ini. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Moderator yang tampan. Perkenalkan, kami Ahmad Bahaudin dari Rumah Moderasi Beragama Unair Fatah Palembang. Sebelumnya kami ingin sedikit bercerita saja, Pak. Tidak memberikan suatu contoh kearifan lokal, tapi kami sedikit ingin bercerita tentang kearifan lokal yang ada di Sumatera Selatan. Perlu diketahui, kami di Palembang ini memang masih tergolong baru, masih lebih kurang 1 tahun, 1 tahun inilah kami di Palembang. Kami sudah sering sekali dapat undangan pernikahan. Nah, yang kami lihat ketika kami mendatangi undangan resepsi pernikahan di Palembang, yaitu khususnya di Kota Palembang ini, ada tradisi itu, nanti mohon dikoreksi Bapak Ibu kalau salah ya, ada namanya cuap-cuapan, saling suap. Nah, apa Pak? Cacap-cacapan Pak ya. Nah, cacap-cacapan. Nah, ini kan aslinya adalah hal yang biasa aslinya, yang sering kita lakukan ketika di rumah ya, saling suap antara suami dan istri. Tapi ini ketika saya melihat, karena di daerah kami ini Pak Wakfi di Bengkulu itu tidak ada tradisi cacap-cacapan ini. Pas kami masuk ke Palembang, beberapa kali kami menghadiri acara resepsi pernikahan itu ada yang namanya cacap-cacapan. Dari sini bisa ini adalah suatu kearifan lokal yang mana itu mempunyai nilai moderasi beragama. Di antaranya yaitu tahun ya, saling tolong menolong ya, saling merasakan susah senang ya, ditanggung bersama itu.
Ini hal yang lumrah kita lihat, tapi maknanya ini penuh dengan moderasi ya. Di samping itu juga adalah di sana adil ya, adil antara suami dan istri tadi dalam hal berumah tangga. Mungkin ini sedikit cerita kami selama lebih kurang 1 tahun di Palembang ini. Kami melihat ada sebuah tradisi ataupun kearifan lokal, yaitu cacap-cacapan. Ini kalau menurut saya sangat sederhana, tapi nilainya sangat tinggi. Jangan sampai cacap-cacapan ini hanya saja ketika resepsi pernikahan, tapi bisa berlanjut sampai nanti dalam mengarungi rumah tangga. Mungkin ini Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara kita Gus Baha yang sudah menyampaikan temanya ya, terkait tentang cacap-cacapan. Mungkin ada lagi yang menambahkan? Wow, luar biasa ya. Mungkin satu orang dari seorang ibu, silakan Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari organ Ilir Pak ya. Nama saya Siti Hawa dari organ Ilir. Sudah banyak didengar kearifan lokal yang ada di Sumatera Selatan. Nah, dari organ Ilir ini mungkin ada kearifan lokal yang sangat sudah lama yang tidak dikomandangkan lagi oleh masyarakat. Masih berkaitan dengan pernikahan tadi ya, masih berkaitan dengan lamaran. Nah, di zaman dahulu mungkin sekarang pun masih ada yang demikian. Kalau kami itu tetak poni, istilah kami itu, rambut ini dipotong, ditaruhkan di dahi ini sebatas garis alis. Itu kearifan lokal yang dahulu, tapi istilah itu dikatakan masih hidup. Tidak ada lagi, dikatakan tidak ada lagi, tapi masih ada yang memakainya gitu ya. Itu dilaksanakan ketika lamaran itu Pak. Kalau lamaran di organ Ilir itu dulu, Panas, Pak. Sekarang saya tidak lagi terlihat ya hal seperti itu. Kalau mau melamar itu rambut pun dipotong, dibuat poni. Di kami itu poni di sini. Jadi taruh di depan. Itulah ciri khas dia yang sudah istilah itu wanita sudah dilamar begitu. Lah sudah ada calon suaminya. Kapan dia mau menikahnya begitu. Ketika dia menikah itu memang disukseskan bahwa sesungguhnya ciri khas dia sudah dilamar demikian. Nah itu ya. Jadi di dalam hal itu kita sebagai workshop modernisasi keagamaan berbasis kearifan lokal ini, sesungguhnya bagaimana budaya-budaya yang lama-lama yang demikian itu akan diangkat kembali, atau supaya budaya tradisional yang sudah ketinggalan itu memang dihidupkan kembali, supaya sejarah zaman dahulu nenek moyang kita itu terangkat lagi dengan adanya modernisasi keagamaan ini. Nah dari situlah kami menilai, saya sendiri yang pribadi menilai bagaimana seni budaya kita dengan kearifan lokal yang ada dari zaman dahulu dengan kemodernan sekarang ada basis yang seiring, yang ada transparan antara yang belum modern ke modern. Tapi istilah kantornya kalau dia memang diadakan itu adalah kesederhanaan kearifan lokal yang memang ada dari sisi yang dahulu dan sampai sekarang. Nah, bagaimana tradisi itu agar kita terangkat bahwa sesungguhnya sejarah-sejarah dahulu tidak bisa ketinggalan dengan adanya kemodernan sekarang. Itu mungkin, ya, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perwakilan dari organ Ilir yang sudah menyampaikan tentang kearifan lokal yang berada di organ Ilir. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah sudah sama-sama. Oh ada lagi, luar biasa. Oke, mungkin kita kasih yang sebelah kanan dulu ya Pak ya. Persilakan Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera, salam kerukunan. Selamat malam bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Adri Andi dari FKOB Kabupaten Ogan Komering Ilir, OKI. Kami cerita sedikit bahwa pada tahun 2019, tepatnya bulan Juli sampai September ini, kami telah diteliti oleh Balai Balitbang Agama Jakarta oleh Bapak Ismail untuk menentukan salah satu harmonisasi di salah satu desa yang ada di OKI. Dan alhamdulillah pada waktu itu pemerintah juga bahwa desa tersebut layak dijadikan desa sadar kerukunan, tempatnya di desa Lubuk Sebruk, Kecamatan Lempung Jaya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini hadir juga kepala desa Lubuk Sebruk. Ya, silakan Pak, berdiri Pak. Alhamdulillah ini kades baru terpilih Pak. Semoga dapat bekerja sama dengan baik. Nah, tentunya kearifan-kearifan lokal ini kebanyakan di daerah tempat beliau ini. Nah, secara umum yang ingin kami sampaikan, kearifan-kearifan lokal yang kami ketahui mungkin rata-rata sama yang ada di Sumsel atau di Palembang. Salah satu kearifan lokal yang ada di Desa Lubuk Sebruk, yaitu desa sadar kerukunan tadi, itu ruatan desa Pak ya, itu sangat aktif sekali. Kemudian di pernikahan Pak, kalau di Kayu Agung di OKI, tepatnya di Kayu Agung, itu akad nikahnya mempelai wanita itu di tempat laki-laki, di rumah laki-laki itu ada itu. Nah, ini saya singkat saja, saya ambil poin-poinnya saja. Kemudian juga untuk kedua mempelai itu dikasih jejuluk, mungkin sama juga ada di Batu Raja atau di kabupaten-kabupaten lain, itu diberi jejuluk sama. Kemudian mempelai wanita itu membawa perabot rumah tangga Pak, kalau di Kayu Agung itu. Jadi mempelai laki-laki itu tinggal menyiapkan rumah saja. Kalau isi-isinya itu sudah disiapkan oleh mempelai perempuan. Lemari, meja, kasur, kursi, piring-piring itu semua sudah disiapkan oleh mempelai wanita untuk dibawa ke rumah mempelai laki-laki tadi. Ya, tinggal menyiapkan rumah saja. Jadi kalau ada yang hutang sini, kalau nak jadi dengan orang Kayu Agung yang betinanya silakan, untuk isi-isinya sudah disiapkan. Kemudian dari kerukunannya Pak, di acara nikah itu, karena mayoritas di sana adalah Muslim, nah yang non Muslim itu juga hadir, dia aktif, dia membantu di waktu persedekatan itu, sangat aktif dia hadir Pak. Begitu juga misalnya dia ada juga acara nikah, dia juga mengundang kita yang ada sekitar itu. Ya ini maaf ya, ini Pak yang mungkin yang non Muslim atau yang ini ya, itu dia masakannya dia mengambil dari catering kita yang orang-orang yang dianutnya Islam gitu kan, yang halal gitu kan. Jadi kita tadi nggak ragu-ragu untuk makan di tempat itu. Nanti kalau dia mau tradisi dia soal makanan, mungkin maaf ini Pak ya, non Muslim, dia tersendiri. Kalau dia ingin makanan yang lain itu ya. Nah, kemudian juga ini sebenarnya kami agak ini menceritakan ini. Ada juga tradisi di kami itu, ini tidak apa-apa kita ceritakan baik.
Kalau kita mau ibaratkan duta misalnya ini mau kita ya, atau minta uji kami itu ke negara-negara lain, itu sebelum berangkat ini kita yasinan dulu begitu, selamatan, minta selamat, walaupun tujuannya ke sana itu ya maaf ini enggak ini kan kurang baik kan, tujuannya ke sana keluar sana kan, tapi dia mau berangkatnya itu baca yasin dulu, minta keselamatan. Nah, mungkin itu saja dulu Pak. Entah mungkin ada tambahan dari Pak Kades Lubuk Seberuk tentang kearifan lokal yang ada di sana Pak, atau Pak dari Bunga. Pak Kades. Baik, terima kasih Pak Andri yang sudah menyampaikan. Ya, silakan Pak Kades. Gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Lubuk Seberuk, nama Muhammad Mujaini. Maaf, terima kasih Pak. Mungkin secara umum di wilayah Kabupaten Oki dan disampaikan oleh beliau Pak Hadi. Kalau saya karena kebetulan tahun 2021 kemarin desa kami ditetapkan yaitu jadi desa sadar program untuk Kabupaten Oki, Sukses ya. Alhamdulillah. Karena hasil dari penelitian dari Balai Litbang Jakarta memang desa kami Pak miniatur Indonesia kecil. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Karena desa Lubuk Seberuk berdiri dibuka dari hutan, mungkin hutan belantara dulu tahun 1976 dan alhamdulillah saya masuk di desa Lubuk Seberuk yaitu tahun 77. Jadi alhamdulillah saya lahir di Jawa, saya suku Jawa dari Jawa Timur, umur 5 tahun dibawa ke Sumatera, tempatnya di Lubuk Seberuk sampai hari ini, sampai detik ini alhamdulillah masih berada di Lubuk Seberuk kurang lebih sudah 40 sekian tahun. Dan mengapa sampai miniatur kecil? Karena yang ada di Lubuk Seberuk itu dari suku Jawa, Komering, Padang, Batak, seluruhnya ada. Maka kami sampaikan miniatur Indonesia kecil. Dan dari agama dari Muslim, non-Muslim, Muslim, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, seluruhnya ada Pak. Ini. Jadi alhamdulillah sesuai dengan penelitian dari Balai Litbang Jakarta, memang faktanya seperti itu. Berkaitan dengan budaya-budaya yang ada di tempat kami sampaikan selama kurang lebih dari tahun 77 belum pernah ada terjadi konflik. Itu alhamdulillah sampai saat ini. Akhirnya terpilihlah menjadi sebagai desa sadar program umat beragama di Lubuk Seberuk. Dan sesuai dengan fakta, karena keberagaman agama yang ada dan suku berkaitan kemudian acara, kegiatan, keagamaan, baik itu acara mungkin syukuran, benar yang disampaikan oleh beliau tadi. Kami rata-rata yang asli orang pribumi, mohon maaf, itu justru kebanyakan mengikuti daripada adat kami, adat yang dari Jawa, baik dari pernikahan, karena pernikahan di dusun kami acara Pak 1 hari 1 malam. Jadi seluruh undangan yang ada itu waktu-waktunya mempanjang. Berkaitan dengan kegiatan syukuran itu memang seluruh yang diminta untuk membantu itu selama biasanya memang hadir membantu. Dan berkaitan dengan keagamaan kita memang saling sama-sama menjaga berkaitan dengan kegiatan. Bahkan yang terjadi saat ini masjid kami di Lubuk Seberuk itu berapa masjid tiap hari Jumatan itu justru yang menjaga itu dari Hindu. Jadi khusus ada orang satu yang menjaga berkaitan dengan kendaraan parkir dan yang mengatur itu dari agama Hindu. Itu. Jadi kegiatan keagamaan kita saling menghormati karena yang ada pura di Lubuk Seberuk itu sangat banyak dan masjid kurang lebih 6, bahkan mushola tidak terhitung lagi, wihara ada, semuanya yang disampaikan tadi yaitu miniatur Indonesia kecil baik beragam agama ada. Berkaitan kegiatan sosial dan budaya yang ada tentunya memang kita sama-sama saling menghormati suku
Komering, baik suku Kayu Agung, yang suku Jawa itu memang saling bisa mengisi, dan alhamdulillah sampai saat ini dari tahun 77 kerukunan itu sangat terjaga. Itu alhamdulillah. Dan tentunya tetap kami mohon bimbingan dari bapak-bapak yang ada dari FKUB Kabupaten ke depan, karena saya juga baru jadi kepala desa 2 tahun setengah kurang lebih. Artinya kami masih perlu pembinaan ke depan terkait dengan prestasi beragam keagamaan yang ada di desa kami. Tentunya kalau bisa tetap sesuai dengan apa yang jadi dia tetapkan oleh Badan Libang, yaitu menjadi desa sadar beragama. Mudah-mudahan kami yang ada di desa bisa menjalani dan tentunya bisa menunjukkan bahwa itu memang benar-benar ada fakta dan bisa menjalankan tentunya. Mungkin itu Bapak, terima kasih. Saya kira bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi mungkin yang bisa, ada 2 lagi. Mungkin 2 ini sebagai penutup ya. Ya, persilakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Berkah. Namun sebelumnya saya ingin berpantun. Pagi hari makan kelapa, rasanya enak bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara moderasi yang istimewa. Saya mungkin ingin bercerita sedikit. Saya berasal dari Kota Lubuk Linggau. Di Kota Lubuk Linggau itu ada tradisi mandi kasai. Jadi kalau saya lihat anak-anak muda saat ini itu kalau ingin menikah, Bapak Ibu ya, itu lebih memilih ke nuansa modern, bahkan ke internasionalan gitu. Kemudian menyampingkan tradisi dan kearifan lokal yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, di Kota Lubuk Linggau itu setelah akad nikah di pagi hari biasanya pengantin kemudian melaksanakan mungkin seperti ada sedikit senjang dan lain sebagainya. Sampailah pada waktu sore hari tiba, mereka itu ada tradisi mandi kasai, di mana kedua mempelai dan keluarga besarnya itu dipersilakan untuk mandi di sungai gitu, di air yang mengalir seperti itu. Di situ saya melihat bagaimana tradisi itu sangat luar biasa mewarnai kehidupan rumah tangga, khususnya untuk yang baru berumah tangga, di mana kami diajarkan untuk membersihkan diri, kemudian menyatukan diri dan saling berbagi. Nah, saat ini saya lihat sepertinya hal-hal yang seperti ini seperti tidak menjadi tradisi yang istimewa lagi di kehidupan masyarakat kita. Jadi anak-anak muda lebih memilih untuk melangsungkan pernikahan itu dengan cara yang sangat simpel, dan mereka menganggap bahwasannya mandi kasai itu ribet gitu. Namun bagi penikmat budaya dan juga tradisi seperti saya sangat menikmati hal tersebut. Benar seperti ibu yang barusan tadi dari Oki ya Bu ya, dari Okan Gigi dibilang bahwasanya bagaimana cara kita itu melestarikan kembali tradisi-tradisi nenek moyang kita ini yang berkaitan dengan moderasi beragama. Jadi sehingga kita bisa kembali merefleksikan kearifan lokal itu tidak hanya sebatas penelitian, namun lebih dari itu adalah sebuah konsep di mana kita bisa kembali mewujudkan kearifan lokal sebagai bentuk dari keindahan budaya Nusantara Indonesia ini. Oleh sebab itu mungkin saya berkeinginan juga nanti ke depannya kita bisa mewujudkan kearifan lokal ini tidak hanya sebatas tulisan saja, namun sebuah tradisi yang sampai kapanpun bisa dinikmati oleh anak cucu kita seperti itu. Sehingga generasi dari generasi kita hingga generasi anak cucu nanti bisa melihat bahwa Nusantara ini tidak hanya sebatas pernikahan yang mungkin kita lihat simple dan juga modern, tapi mewarnai kenusantaraannya itu dari beberapa kefilosofian yang ada pada sebuah pernikahan. Oleh sebab itu mungkin saya juga berkeinginan ke depan kita bisa saling mempopulerkan, mungkin ya bahasa kerennya gitu, bahwasanya kearifan lokal itu sangat istimewa gitu, dan semua orang harus mencintai gitu budaya kita sebagai bentuk
sebuah penghargaan dari betapa budaya itu berkembang dengan baik dan juga sangat luar biasa dibawa oleh nenek kita. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin penyampaian penutup dari Bapak yang di belakang, silakan Pak. Baik, terima kasih. Nama Komarudin, Sekretaris FKUB Kabupaten Ogan Ilir. Tadi telah banyak disampaikan oleh kita semua, terutama para narasumber, terkait dengan masalah lokal yang berbasis lokal. Tentunya dari penyampaian tadi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan apa yang saudara kami tadi dari OKI kaitan dengan desa sadar. Sebab ini erat kaitannya dengan kami selaku FKUB sesuai dengan edaran dari Sekjen Kementerian Agama Pusat bahwa pada tahun 2017 itu dikeluarkan aturan supaya kita di setiap kabupaten kota dan juga provinsi untuk dapat membentuk desa sadar kerukunan sebagai pilot project untuk memberdayakan masyarakat untuk menjaga kerukunan di tempatnya masing-masing. Kami pada tahun 2019 sesuai dengan edaran Sekjen, kami telah membentuk desa sadar kerukunan di Desa Mekarsari, Kecamatan Ngerantau Alai, yang dihadiri oleh Bupati Ogan Ilir dan juga Kakanwil Kemenak Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga telah banyak melakukan kegiatan, terutama masalah pemberdayaan desa sadar kerukunan. Seperti kalau kami memberdayakan karena kita pada tahun 2019 adalah pembentukan dan sekaligus launching. Pada tahun 2020 kita ada masa pandemi. Jadi kami lebih fokus kepada penanganan COVID-19. Terkait dengan itu ada bantuan dari Kemenak untuk desa sadar kerukunan supaya lebih dikedepankan pemberdayaan ekonomi umat di masa pandemi COVID-19. Alhamdulillah kami telah melaksanakan hal tersebut. Kemudian selanjutnya terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh rekan kami tadi, Ibu Siti Zulhawa dan juga Pak Yeri tadi dan juga yang lainnya terkait dengan adat istiadat menjelang pernikahan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa kearifan lokal kita di Sumatera Selatan itu semenjak lahir sampai mati itu kearifannya lokalnya sangat kental sekali Pak. Terutama tadi masalah pernikahan. Kalau di tempat kami di Ogan Ilir, terutama di Kecamatan Pairaman Tanjung Batu, itu ada istilahnya tak contoh bagi pengantin perempuan sebelum melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh orang tua yang dianggap tua saat itu. Kalau istilah kami itu gede. Nah ini wajib bagi pengantin perempuan untuk melakukan cetak contoh sebelum melaksanakan akad pernikahan. Ini sangat bagus supaya nanti ada istilahnya penghormatan dengan keluarga, dengan tetangga dan lain sebagainya. Ini perlu kita untuk lestarikan. Tetapi jangan sampai nyetak contoh ini melanggar aturan ataupun etika kita beragama. Umpamanya nyetak contoh tapi di sana bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, dan mungkin nyetak contoh rambut yang dibelah mungkin tidak sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Tentunya ini sangat bertentangan, perlu untuk kita luruskan. Kemudian yang kedua masalah ayam putih Pak di Kecamatan Tanjung Batu. Dulu pada tahun 2019 kalau tidak salah pernah ada penelitian dari Litbang Pusat terkait dengan ayam putih ini. Dan sampai sekarang ini penelitian tersebut belum pernah disampaikan dengan kami. Karena di samping kami sebagai sekretaris FKUB Kabupaten,
kami juga sebagai kepala KUA Kecamatan Tanjung Batu. Tapi ketika masyarakat bertanya terkait dengan ayam putih, kami tidak bisa memberikan argumen yang kuat terkait dengan ayam putih ini. Nah, keinginan kami pada saat ini, mungkin karena ini adalah basisnya adalah moderasi beragama yang disampaikan oleh pusat, Litbang pusat, tentunya kami mohon penjelasan terkait dengan ayam putih ini. Kemudian yang ketiga, minta penjelasan juga Pak terkait dengan judul kita ini Pak, moderasi beragama berbasis kearifan lokal. Nah, kalau kami balikkan judul tersebut, kearifan lokal berbasis moderasi agama, kira-kira yang mana Pak yang pas untuk kita jabarkan di tengah masyarakat? Karena kalau kita lihat kearifan lokal di masyarakat ini, ada yang mungkin bertentangan dengan ajaran agama kita, terutama agama Islam. Mungkin agama yang lain mungkin tidak bertentangan, atau kalau kita agama Islam mungkin ada yang bertentangan. Ini perlu adanya moderasi beragama sebagai basis, karena setiap kearifan lokal itu kalau bertentangan dengan agama tentunya perlu untuk kita luruskan. Ini demikian tambahan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Sekretaris FKUB Ogadilir. Sepertinya analisisnya sangat tajam begitu Pak ya, mengkritisi seputar tema kita tentang moderasi beragama berbasis kearifan lokal, atau mungkin bisa dibalik, kearifan lokal berbasis moderasi beragama. Dan mungkin ini Bapak sekalian bisa menjadi cambuk juga untuk kita, dan pertemuan kita ini masih panjang. Ini malam hari ini merupakan sebagai pemantik bahwa bapak-bapak yang berhadir di sini memiliki tentang wawasan-wawasan seputar kearifan lokal yang berasal dari desanya masing-masing. Nah, berkaitan dengan materi ataupun tema kita di malam hari yang berbahagia ini sudah kita rangkum beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan tadi, dan mungkin besok pagi kita akan sama-sama kita dengarkan seperti apa pemaparan dari narasumber-narasumber yang sudah ahli di bidangnya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai tidak hadir di besok pagi. Kita akan melanjutkan materi kita seputar moderasi beragama berbasis kearifan lokal ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, di sini akan kami garis bawahi bahwa beberapa pertanyaan yang sudah Bapak sampaikan tadi, dan mungkin besok bisa Bapak tanyakan kembali apabila hal itu belum merasa terjawab. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah berhadir di ruangan yang berbahagia ini. Terima kasih kami ucapkan dan mohon maaf atas segala kekhilafan dalam penyampaian di malam hari yang berbahagia ini. Ada satu pantun yang ingin saya sampaikan, bahwa pergi ke harbor naik sepeda, sepedanya dinaiki berdua. Jika ingin hidup rukun antar sesama, hormatilah kearifan lokal yang ada. Mari tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita bersama. Oleh karena itu, mari kita tutup pertemuan di malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama mengucapkan, saya mewakili yang muslim mengucapkan hamdalah, dan bagi saudara kami yang non-muslim persilahkan untuk membacakan doa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu, walakhir aqul lakum wallahu muwaffiq lakum bithoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami persilakan kepada panitia warahmatullahi untuk memberikan sedikit pengumuman. Silakan.